Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran yang murni. Saudara, saya ingatkan saudara bahwa hukum diberikan Tuhan melalui proses ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Di Gunung Sinai, Musa naik. Dan di sana Musa menerima 2 loh batu yang di atasnya diukir oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan mengukir dengan tangannya, memberikan hukum ini kepada umat manusia. Dan kita tidak bisa bantah kenyataan bahwa 10 perintah Allah yang diberikan Allah Yahweh kepada Musa itu menjadi sumber perundang-undangan banyak negara, atau bisa dikatakan hampir dunia ini. Saudara, tujuan Tuhan memberikan hukum pada zaman itu, pada zaman Musa itu sekitar tahun 1440 sebelum Masehi, 1440 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 1500 sebelum ada agama Kristen. 1500 tahun sebelum agama Kristen. Itu jadi agama yang percaya Allah itu esa, itu tentu yang pertama adalah agama Yahudi, Yudaism, 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu setelah itu agama Kristen, tahun 1 Masehi. Lalu setelah itu muncul lagi agama yang percaya Allah itu esa, 600 tahun kemudian kira-kira. Hukum diberikan Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel itu, supaya manusia tidak saling membunuh, tidak saling membinasakan. Sebab manusia yang berwatak dosa, jika tidak dibelenggu atau jika tidak dibatasi oleh hukum, akan saling membunuh dan membinasakan seperti binatang. Supaya hidup manusia tertib, dan khususnya kepada umat Israel, supaya hidupnya tertib. Kalau Tuhan berkata hormati orang tuamu, berarti anak-anak harus menghormati orang tua. Jangan membunuh, artinya tidak boleh membunuh. Menghabisi nyawa orang itu tidak boleh. Alasan apapun, kecuali perintah Tuhan. Jangan berzina. Itu artinya supaya menjunjung nilai-nilai perkawinan. Kalau di dalam kekristenan, perkawinan itu mutlak. Monogami, mono itu satu, Kalau tape, kompo, musik, stereo itu bagus. Perkawinan kalau stereo itu rusak, harus mono. Tuhan yang mengajarkan, mono, bukan stereo, apalagi multi. Nah, ini hukum-hukum yang diberikan Tuhan supaya manusia hidupnya itu santun, saudara, supaya tertib. Jadi kalau saudara orang Kristen lalu punya istri simpenan, itu Anda bukan Kristen, saudara. Simpenan uang boleh, kalau simpenan istri itu tidak boleh. Mono, bukan poli. Anda ibu-ibu, terus punya suami, tapi punya gebetan lain. Nah, ini juga rusak. Bertobat. Saudara melakukan hal ini, tidak bertobat, Anda masuk neraka. Pasti. Jangan berkata, ya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Pak. Lalu boleh berzina. Lalu boleh Anda korupsi. Boleh Anda sewenang-wenang mengambil hak orang. Lalu boleh Anda berlaku tidak adil terhadap sesama. Tidak bisa. Alkitab mengatakan orang-orang yang melakukan kejahatan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu jelas.
Jangan berpikir kalau hari Minggu ke gereja, mengucapkan pengakuan dosa, diampuni, masalah selesai. Itu menghina Tuhan. Menghina kesucian Tuhan. Ya, tidak suka. Tapi Anda harus terima ini. Kalau Anda sebagai pegawai, Anda harus setia kepada majikan Anda atau perusahaan Anda. Kalau Anda sebagai pejabat pemerintah, Anda harus mencintai negara dan bangsa ini. Biar Anda tidak naik mobil mewah, hanya naik motor atau mobil butut, mobil tua, tidak masalah. Kejujuran harus dijunjung tinggi dan menjadi panglima dalam kehidupan kita. Hukum diberikan kepada bangsa Israel supaya hidupnya tertib. Kepada manusia Allah masih mengukir Tauratnya di hati mereka supaya manusia tidak punah. Ya, kalau manusia punah sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, maka akan menjadi masalah besar. Sebab keselamatan belum dipenuhi oleh Allah. Jadi dalam hal ini hukum diberikan untuk melestarikan kehidupan. Yang kedua, hukum diberikan supaya manusia masih memiliki kesempatan untuk masuk langit baru, bumi baru. Jadi manusia yang berdosa masih dibatasi oleh hukum. Dibelenggu oleh hukum. Dilatih untuk bisa beradab. Dan kalau beradab, manusia masih bisa masuk dunia yang akan datang. Sementara menunggu anak-anak Allah yang akan disempurnakan untuk memerintah bersama Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada hukum, maka manusia menjadi seperti hewan, sehingga tidak seorang pun dilayakkan masuk dunia akan datang. Mereka yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil secara keliru, binasa. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan mereka untuk masuk dunia akan datang dengan melakukan hukum, dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat kebajikan, dengan memiliki kasih. Apa yang saya kemukakan ini tidak melanggar prinsip hanya oleh anugerah. Ya. Ini tidak melanggar prinsip hanya oleh anugerah. Saya masih menekankan hal ini kepada saudara. Sebab ini prinsip, ya, ini prinsip saudaraku sekalian, ya. Di dalam firman Tuhan saudara dikatakan di ayat 8 Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita harus teliti melihat firman Tuhan, satu. Yang kedua, kita tidak boleh melupakan teks lain. Jangan hanya melihat satu ayat. Lihatlah perikopnya, lihatlah seluruh isi surat itu. Seperti misalnya di kitab Efesus. Dikatakan itu bukan usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apakah kemudian kita tidak perlu berusaha untuk menjadi baik? Tidak perlu berusaha untuk melakukan hukum? Nah, kalau saudara membaca kitab Efesus ini, misalnya saya lari ke ayat yang keempat. Di sini kita menemukan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menanggalkan manusia lama, mengenakan hidup yang baru, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus, supaya jujur,
Bahkan marah pun jangan sampai matahari terbenam. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, dan seterusnya. Penuh dengan nasihat-nasihat supaya orang melakukan hukum. Tapi kalau orang hanya melihat Efesus pasal 2 ayat 8, 9, konyol saudara. Lalu berkata, nih kata firman Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Harus dilihat konteksnya dengan benar. Harus. Keselamatan itu sendiri apa? Ingat, keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu bukan satu kejadian yang sekejap, instantly, magically atau automatically. Itu sebuah proses yang berlangsung dari hari ke hari, yang harus diselenggarakan dengan sengaja dan serius. Jadi kalau hukum diberikan supaya manusia bisa dilestarikan, tidak saling membunuh, tidak punah, itu jelas bagi orang Yahudi supaya tertib masyarakatnya. Yang kedua, hukum diberikan supaya manusia masih punya kesempatan masuk dunia akan datang. Ya, ini saya bicara khususnya untuk mereka yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil secara keliru. Menunggu anak-anak Allah, orang percaya yang disempurnakan seperti Tuhan Yesus, dimuliakan, lalu semua orang yang dihakimi Tuhan Yesus, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, yang dihakimi menurut perbuatan, akan masuk dunia akan datang. Ingat, kalau orang percaya, namanya bukan hanya tertulis dalam kitab kehidupan, tapi kitab kehidupan anak domba Allah. Ini beda. Berkenaan dengan hal ini, jangan saudara kemudian berpikir bahwa prinsip keselamatan oleh anugerah jadi rusak. Oh tidak. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan. Semua orang meluncur terpisah dari Allah selama-lamanya. Ingat itu. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia dihakimi. Masih ada peluang. Tidak otomatis ke surga semua. Tidak. Peluang masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Tetapi orang percaya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dengan keselamatan yang disediakan itu, kita dikembalikan ke rancangan semula Allah. Harus menjadi sempurna seperti Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Nah, orang yang terlalu ekstrim, ya, tidak memandang secara proporsional pengertian only by grace, tidak memandang secara tepat pengertian keselamatan hanya oleh anugerah, itu mengisyaratkan bahwa hukum itu berbahaya. Kalau hukum dihargai berarti melecehkan anugerah Tuhan. Wah, ini konyol. Saya sudah ketemu begitu banyak orang, Kristen yang begitu. Saya sudah ketemu orang-orang Kristen yang begitu ekstrimnya dengan pandangan keselamatannya oleh anugerah, only by grace atau sola gratia. Lalu memandang hukum itu dengan kacamata yang minus, mata curiga. Jadi seakan-akan kalau kita menghargai hukum itu melecehkan anugerah Tuhan atau merusak keselamatan hanya oleh anugerah. Ini bodoh sekali. Tuhan yang bicara kok, aku datang bukan meniadakan tapi melengkapi atau menggenapi, plerosai, pleroo. Aku menggenapi artinya aku melakukan dengan sempurna. Dan aku juga mengajarkan orang untuk melakukan dengan sempurna. Plus, ada plusnya lagi, sempurna seperti Bapa. Artinya mengerti kehendak Bapa dalam segala hal dan melakukan kehendak Bapa tersebut. Saudaraku sekalian, jadi seakan-akan berusaha melakukan hukum dianggap sebagai penolakan keselamatan hanya oleh anugerah. Jadi kalau berusaha melakukan hukum, berusaha jadi baik, berusaha jadi santun, itu dianggap sebagai usaha untuk meraih keselamatan dengan perbuatan baik. Nah, ini ngawur, saudara.
Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi orang yang mengerti keselamatan harus berusaha, bukan hanya baik loh, sempurna seperti Bapa. Jadi ketika ada orang berkata, wah pendeta Erastus sekarang konsep keselamatannya Yesus plus. Yesus plus berbuat baik. Ini pasti tidak mendengar khotbah saya dengan benar. Keselamatan itu sepenuhnya oleh karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, memikul dosa-dosa dunia. Tetapi orang yang menerima keselamatan bertanggung jawab atas keselamatan yang diberikan. Apa? Menjadi sempurna seperti Bapa. Kalau dia tidak mau menjadi murid Tuhan, tidak mau sempurna, itu berarti menolak keselamatan atau berarti tidak percaya. Nah, saya kembali mengajarkan atau menjelaskan apa itu percaya. Kalau saudara ketemu seseorang di jalan, kenalkan nama saya, orang itu berkata begini, nama saya misalnya Bambang, saya orang baik. You percayalah pada saya orang baik. Kita kan nggak bisa berkata, ya dah, percaya, you orang baik. Enggak. Kita kan akan berkata, saya baru kenal di jalan. Bagaimana saya bisa berkata, you orang baik, atau saya percaya you orang baik? Oh, tapi seandainya saya harus percaya you orang baik, oke, saya percaya. Lalu saya buat apa? Saya harus lakukan apa dengan percaya saya ini? Lalu orang itu berkata, ya percaya saja. Ah, orang gila itu. Orang gila. Ini Bambang gila ini. Maaf ya, ada banyak nama Bambang ya. Ini Bambang gila, bukan Bambang saudara. Nama saya Agus, saya orang baik. You percaya saya Agus, orang baik. Saya baru kenal you, Pak Agus, gimana saya percaya you orang baik? Oke, saya percaya you orang baik, Pak Agus, tapi untuk apa saya percaya you orang baik? Sorry ya, nama Agus banyak ini, tapi ini Agus gila ini. Ini Agus gila, gimana orang suruh percaya tanpa berbuat sesuatu, ya kan? Nama saya Tini, saya Ibu Tini. Nama saya misalnya Endang. Saya orang baik, you percayalah saya orang baik. Bagaimana saya percaya you orang baik? Orang saya baru kenal you. Oke, sekarang saya percaya you. Bu Endang, you orang baik. Lalu untuk apa saya percaya sama you? Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, untuk apa kita percaya? Ya percaya saja gitu. Ya. Tadi saya katakan Agus gila, ini sekarang Endang gila, sekarang ada siapa lagi? Suruh percaya tanpa berbuat apa-apa. Untuk apa? Tidak sehat itu. Tuhan tidak berbuat demikian. Tuhan tidak berbuat demikian. Kalau Tuhan berkata percaya padaku, itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan mengisi percaya kita. Dan percaya kita itu diisi dengan mengikut jejak Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita ditanya, you percaya Tuhan Yesus? Percaya. Lalu, bisa memanifestasikan atau membuktikan percayamu? Ya ke gereja. Oh ini belum membuktikan. Belum membuktikan. Bahkan kalau seorang pegawai atau pejabat pemerintah ke kantor itu belum membuktikan dia setia kepada negara kan. Bagaimana dia mengisi pengabdiannya setiap hari, itulah yang menunjukkan pengabdiannya kepada negara atau kepada perusahaan itu. Bukan hanya ke kantor untuk korupsi, sama juga merusak. Demikian pula hidup kita. Ke gereja hanya sekedar kita mau dapat berkat jasmani, ya, memuji-muji Tuhan nanti rezeki lancar, enteng jodoh, ekonomi baik. Kalau untuk aktivis ke gereja supaya punya kehormatan. Kalau seorang rohaniwan ke gereja supaya dapat kehidupan nafkah. Ini malah berkhianat, saudara, namanya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus karena kita mau mengikuti jejak Tuhan,
Jejak Tuhan Yesus adalah taat kepada Bapa di surga. Itu berarti seseorang harus melakukan hukum. Karena hukum itu pencerminan dari kesucian Allah. Nah, orang percaya dipanggil bukan hanya melakukan hukum. Dari tadi saya sudah katakan itu. Plus sempurna seperti Bapa. Jadi kalau hukum dibuang, hukum tidak dibutuhkan, hukum jadi garbage, jadi sampah. Bagaimana mau sempurna seperti Bapa di surga? Hukum saja tidak dilakukan. Maka Tuhan berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum. Wah, itu jelas maksudnya. Dan setelah Tuhan mengatakan itu di Matius 5 ayat 17, di ayat 20 Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya hidup keberagamaan di sini adalah supaya kita menjadi